Bagi masyarakat Jawa, pergantian tahun bukanlah tentang pesta kembang api, melainkan dirayakan dalam ketenangan, keheningan, dan penuh perenungan. Inilah Malam Satu Suro, penanda dimulainya tahun baru dalam sistem kalender penanggalan Jawa yang diwariskan sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Di balik ketenangan itu berkembang berbagai mitos, tradisi, dan ritual yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Seperti apa mitos hingga ritual sakral yang dijalankan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir dari kompas.com, berbagai mitos yang berkembang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas harian, tetapi juga menyentuh ranah spiritual dan sosial. Berikut 7 mitos yang paling populer di kalangan masyarakat. Pertama, larangan keluar rumah di malam hari. Konon pada malam ini, gerbang gaib terbuka dan roh leluhur berkeliaran sehingga mereka yang keluar berisiko diganggu. Berdasarkan penelitian dalam Jurnal Komunikasi Makna Ritual Masyarakat Jawa tahun 2024 oleh Galuh Kusuma Hapsari, kepercayaan ini sebenarnya bermula dari upaya membangun ketenangan batin dan menghindari bahaya spiritual. Kedua, dilarang berbicara dan berisik. Tradisi topo bisu ini dipahami sebagai bentuk perenungan dan introspeksi diri secara mendalam seperti prosesi mubeng beteng di Keraton Yogyakarta. Ketiga, tidak boleh menggelar hajatan atau pernikahan. Bulan Suro dianggap sebagai bulannya para leluhur, sehingga menggelar pesta dinilai kurang etis secara spiritual karena bulan ini diperuntukkan untuk kontemplasi. Keempat, ruatan membersihkan diri. Ritual pembersihan spiritual ini bertujuan membuang energi negatif agar bisa mengawali tahun baru Jawa dengan hati yang bersih. Kelima, jamasan pusaka. Ini adalah ritual pencucian benda-benda bertuah seperti keris dan tombak sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan pelestarian budaya. Keenam, larangan mengucapkan kata-kata kasar. Berkata buruk dipercaya bisa mendatangkan kesialan yang berbalik menjadi nyata. Galuh Kusuma Hapsari menyebut, sebagian orang Jawa percaya makhluk gaib akan mencari manusia yang lalai dalam eling lan waspada. Ketujuh, dilarang pindahan atau membangun rumah. Secara spiritual, waktu ini dianggap sebagai momen untuk menetap, bukan memulai sesuatu yang besar. Kepercayaan ini hidup karena filosofi Jawa menjunjung tinggi harmoni antara manusia, alam, serta dunia fisik dan spiritual. Perayaan Malam Satu Suro memiliki makna mendalam dan berpusat pada doa bersama memohon keselamatan. Tradisi ini tidak hanya ada di tanah Jawa, melainkan menyebar ke berbagai penjuru Indonesia dengan keunikannya masing-masing. Salah satunya adalah kirap Muharram di Surakarta, melibatkan prosesi mengarak kebo bule Kyai Slamet, hewan kesayangan Susuhunan yang dianggap keramat. Ritual yang bermula sejak masa Pakubuwono ke-10 ini menjadi simbol menjaga harmoni manusia dan alam. Kemudian ngadulak di Jawa Barat. Di Sukabumi, masyarakat menyambut Tahun Baru Islam dengan mengadakan perlombaan menabuh beduk untuk mempererat kebersamaan. Juga ada pawai obor, seperti yang terlihat di Banten, di mana warga berpakaian muslim putih berkeliling kampung membawa obor, menciptakan suasana meriah dan religius. Keempat, ada nganggung di Pangkal Pinang. Warga membawa dulang berisi nasi dan lauk pauk ke masjid untuk dinikmati bersama setelah doa selesai, mencerminkan semangat gotong royong. Adapun bubur Asyura, tradisi di Kalimantan dan sebagian Jawa Barat, di mana bubur merah dan putih disiapkan untuk disantap bersama di masjid sebagai wujud syukur. Mengapa larangan keluar rumah begitu kuat? Tunjung, seorang budayawan sekaligus dosen ilmu sejarah UNS, menjelaskan, masyarakat zaman dahulu mempercayai mitos kemunculan Lampor, yaitu pasukan gaib pengikut Nyai Roro Kidul yang melintasi daratan menuju keraton.
Suaranya menyerupai angin besar, sehingga warga dianjurkan diam di rumah agar terhindar dari dampak negatif. Selain itu ada pula ritual tuguran, yaitu tradisi begadang atau tidak tidur semalam penuh tanpa membuat kebisingan. Menurut Tunjung, tujuannya adalah mencari inspirasi dan merenung, bertolak belakang dengan Tahun Baru Masehi yang sifatnya lebih hedonis. Menariknya, ada kepercayaan mengenai weton tulang wangi. Orang yang lahir pada weton ini seperti Senin Kliwon, Selasa Legi, Sabtu Wage hingga Minggu Kliwon dipercaya memiliki sensitivitas spiritual yang tinggi. Sehingga mereka sangat rentan tersorot atau bersinggungan dengan energi negatif makhluk astral pada malam 1 Suro. Namun di sisi lain, keraton tetap menggelar kirap pusaka tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Para abdi dalam berjalan searah jarum jam dalam keheningan total sebagai simbol pemuliaan. Ritual ini juga kerap dikaitkan dengan legenda perjanjian Abiproyo antara Panembahan Senopati dan Nyai Roro Kidul untuk melindungi Mataram. Di era modern, makna malam 1 Suro mulai bergeser. Banyak masyarakat yang kini melihatnya murni sebagai momen refleksi diri, tanpa lagi diselimuti rasa takut akan hal mistis. Tak hanya sekadar penanggalan saja, kini perayaan malam 1 Suro adalah waktu bagi masyarakat untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Apakah ada tradisi khusus menyambut malam 1 Suro di daerah kalian? Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.